Malam itu, hujan rintik-rintik membasahi jalanan kota kecil bernama Karangjati. Udara dingin menusuk kulit, membawa aroma tanah basah yang menusuk hidung. Angin bertiup lirih, meliukan dedaunan pohon terembesi tua yang berdiri angkuh di sepanjang trotoar. Sesekali, kilatan petir membelah langit, memperlihatkan siluet bangunan-bangunan tua yang tampak menyeramkan dalam cahaya sesaat itu. Di tengah kepekatan malam, suara sirene samar terdengar meraung dari kejauhan. Awalnya pelan, nyaris seperti bisikan, lalu semakin keras, meraung menembus malam. Dari balik kabut tebal, tampak sebuah ambulan tua melaju pelan. Ket putihnya pudar dan berlumut di beberapa bagian. Di belakang kemudi, duduk seorang lelaki mengenakan seragam sopir rumah sakit berwarna kelabu. Namanya Pak Darto, sopir ambulans rumah sakit Karangjati. Tapi ada satu hal yang membuat siapapun yang melihatnya menahan napas. Kepala Pak Darto tidak ada. Tubuhnya duduk tegak, kedua tangannya mencengkeram kemudi erat, tapi di atas bahunya hanya ada kekosongan. Darah kental menetes perlahan dari leher terputus itu ke seragam lusuhnya. Beberapa warga yang nekat keluar rumah mengaku melihat ambulan itu melintas perlahan di jalanan becek. Mereka bersumpah bahwa kendaraan itu berjalan tanpa kendali manusia. Anehnya, meskipun tanpa pengemudi, ambulan itu tetap melaju mulus, seakan-akan dikendalikan oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Desas-desus tentang kemunculan ambulan tanpa kepala itu pun menyebar cepat, membungkus Karangjati dengan ketakutan. Mulut ke mulut, cerita bergulir, masing-masing menambahkan bumbu ketegangan. Katanya, ambulan itu akan berhenti di depan rumah seseorang yang ajalnya sudah dekat. Katanya lagi, siapapun yang melihat ambulan itu, dalam waktu 7 hari, akan dijemput maut. Suatu malam, seorang petugas keamanan bernama Pak Jaya tengah berpatroli di sekitaran Pasar Lama. Waktu di jam tangannya menunjukkan pukul 11.55 malam. Ia berjalan perlahan. Sepatu bootnya sesekali menginjak genangan air yang berkilauan diterpa cahaya bulan. Tiba-tiba, telinganya menangkap suara sirene pelan dari kejauhan. Pak Jaya mengernyitkan dahi, menajamkan pendengaran. Suara itu mendekat. Cahaya lampu kendaraan menembus kabut, mengarah ke tempatnya berdiri. Sebuah ambulan tua muncul dari belokan. Tanpa berpikir panjang, Pak Jaya melambai-lambai, mencoba menghentikannya. Tapi saat kendaraan itu makin dekat, Pak Jaya tertegun. Mata tuanya melotot ketakutan. Di balik kemudi, kosong. Tak ada kepala. Pak Jaya mundur perlahan. Tubuhnya gemetar hebat. Saat ia hendak berbalik lari, tubuhnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang mencengkeram kakinya. Ambulan itu berhenti tepat di depannya. Mesin mendengung pelan. Pintu belakangnya membuka perlahan, menguak kegelapan pekat di dalamnya. Dari dalam ambulan, terdengar bisikan berat yang menggema di telinga Pak Jaya. "Masuklah, waktumu sudah tiba." Pak Jaya menjerit, tubuhnya menggigil hebat. Dengan sisa tenaga, ia melepaskan diri dan lari terbirit-birit meninggalkan pos ronda. Pagi harinya, warga menemukan pos ronda itu kosong. Topi Pak Jaya tergeletak di lantai, basah kuyup oleh hujan malam. Tapi Pak Jaya sendiri menghilang, seolah ditelan bumi. Sejak malam itu, tidak ada lagi yang berani keluar rumah selepas jam 9 malam. Jalan-jalan Karangjati menjadi sunyi, hanya suara angin dan dentingan seng tua yang beradu yang terdengar. Namun, Wira, seorang remaja berani, tak percaya cerita-cerita itu. Ia menertawakan ketakutan warga, menganggapnya hanya mitos kampung. Atas tantangan teman-temannya, Wira bertekad membuktikan bahwa semua itu hanyalah omong kosong. Malam itu, dengan jaket tebal dan senter kecil di tangan, Wira melangkah pelan meninggalkan rumah.
Ia menyusuri jalan setapak di dekat rumah sakit Karangjati, melewati deretan pohon-pohon terembesi yang menjulang seperti bayang-bayang raksasa. Jam sudah menunjukkan hampir tengah malam. Udara terasa semakin dingin. Anehnya, napas Wira membentuk embun, seakan dia berjalan dalam suhu yang tak biasa. Di bawah pohon terbesar, langkah Wira terhenti. Suara ranting patah terdengar dari arah belakangnya. Disusul suara sirene. Pelan, namun jelas. Wira membalikkan badan. Dari balik kabut, ambulan tua itu muncul lagi. Lampunya berkelap-kelip aneh, seperti berkedip dalam irama tertentu. Wira, dengan tangan gemetar, mengangkat ponselnya, berusaha merekam. Namun saat kameranya fokus ke sopir, seketika tubuhnya membeku. Tak ada kepala. Darah mengucur deras dari leher yang putus. Tubuh sopir itu bergerak perlahan, menoleh ke arah Wira, meski ia tak memiliki kepala. Wira bisa merasakan tatapan kosong itu menghujam langsung ke hatinya. Ponselnya terlepas jatuh ke tanah. Wira membalikkan badan, berlari sekuat tenaga. Tapi suara roda ambulan memburu di belakangnya. Semakin dekat, seolah ingin menelannya bulat-bulat. Di tengah kepanikan, sebuah tangan kuat menariknya ke dalam warung kosong di pinggir jalan. Pak Jabrik, pemilik warung tua itu, dengan wajah pucat, menutup pintu rapat-rapat. Dari celah papan, mereka mengintip. Ambulan itu berhenti tepat di depan warung. Mesin dimatikan. Pintu belakang terbuka perlahan. Keluar dari sana, sebuah tangan putih pucat dengan kuku panjang menggenggam erat sebuah tandu berlumuran darah segar. Pak Jabrik berbisik di telinga Wira dengan suara gemetar, "Jangan bergerak, jangan keluarkan suara." Wira menahan napas. Jantungnya berdetak begitu keras, seolah akan meledak. Beberapa menit terasa seperti berjam-jam. Sampai akhirnya, ambulan itu meraung lagi, lalu melaju perlahan, menghilang ke dalam kabut tebal. Pak Jabrik menatap Wira serius, matanya penuh ketakutan. "Anak muda, kau harus pergi dari Karangjati malam ini juga. Kalau kau sudah melihat dia, waktumu tinggal sedikit." Wira menelan ludah. Tubuhnya masih gemetar. Dalam hatinya, ia mulai sadar bahwa semua yang ia anggap dongeng benar-benar nyata. Dan malam ini baru permulaan. Setelah kejadian di warung tua, Wira berlari pulang secepat mungkin. Setiap langkah kakinya seakan dikejar bayang-bayang. Napasnya tersengal, jantungnya berdegup kencang. Di sepanjang jalan, suara sirene samar-samar terus terdengar, seolah mengejek keberaniannya yang tadi menganggap remeh. Begitu tiba di rumah, Wira langsung mengunci semua pintu dan jendela. Ia terduduk di lantai ruang tamu, tubuhnya gemetar. Tangannya berusaha menyalakan ponsel, tapi aneh, ponselnya tak mau hidup. Layar hanya berkedip menampilkan gambar buram, gambar ambulans. Wira memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Ia membatin, mungkin semua ini hanya mimpi buruk. Tapi saat membuka mata, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di kaca jendela, ada bekas tangan berdarah, 5 jari kurus dengan kuku panjang, seolah mencoba masuk ke dalam. Suara ketukan perlahan, teratur, terdengar dari pintu depan. "Oh, oh, oh." Wira tak berani bergerak. Ia hanya bisa memeluk lututnya, menahan napas. Ketukan itu semakin keras. "Toh, toh, toh." Lalu, suara berat bergema di dalam rumah. "Wira, waktumu sudah tiba." Tubuh Wira hampir lumpuh ketakutan. Ia menoleh perlahan ke arah pintu. Gagang pintu berputar sendiri, berdecit pelan, seolah ada yang mencoba membukanya dari luar.
Tiba-tiba, ponsel Wira berdering keras. Layar gelapnya menampilkan satu kata, ambulan. Dengan tangan gemetar, Wira mengangkatnya. Dari seberang sana terdengar suara berat, bergaung seperti dari dasar liang kubur. Turunlah ke jalan, ikut kami. Panggilan itu langsung terputus. Lalu, dari luar rumah, terdengar suara mesin ambulan meraung semakin mendekat. Wira berlari ke arah dapur, mencari jalan keluar lewat pintu belakang. Tapi saat membuka pintu, ia menemukan dirinya berhadapan dengan pemandangan mengerikan. Ambulan tua itu berdiri di sana. Pintu belakangnya terbuka lebar. Di dalamnya, di atas tandu, terbaring sesosok tubuh Wira sendiri. Matanya membelalak, bibirnya membiru, darah mengucur dari leher yang menganga. Wira menjerit histeris. Ia menutup pintu dengan keras dan lari ke arah loteng. Di sana, ia meringkuk, berharap semua ini segera berakhir. Di atas loteng, udara terasa semakin berat. Dinding kayu tua mengerang seperti menahan beban tak kasat mata. Tiba-tiba, di sudut ruangan, muncul kabut putih. Dari dalam kabut itu, perlahan-lahan muncul sosok Pak Darto, sopir ambulans tanpa kepala itu. Darah menetes dari lehernya yang menganga, membentuk genangan kecil di lantai. Meskipun tak memiliki kepala, tubuh itu seolah menatap langsung ke arah Wira. Pak Darto mengangkat tangannya, menunjuk lurus ke arah Wira, lalu mengisyaratkan, "Ikut aku." Dalam sekejap, Wira merasa tubuhnya ringan, seperti ditarik keluar dari dirinya sendiri. Ia melihat tubuhnya sendiri meringkuk di sudut, matanya kosong tanpa nyawa. Sementara itu, dari kejauhan, terdengar suara sirene ambulan meraung lagi. Kali ini terdengar seperti suara tertawa mengerikan, menghantui udara malam. Pagi harinya, warga menemukan rumah Wira dalam keadaan kosong. Tidak ada tanda-tanda perlawanan. Namun, di dinding ruang tamu, ada bekas tangan berdarah dan di lantai, ponsel Wira tergeletak dengan layar masih menyala, menampilkan satu pesan pendek. "Satu lagi telah dijemput." Kabar hilangnya Wira segera menyebar. Warga semakin takut. Tidak ada yang berani keluar rumah setelah maghrib. Jalanan Karangjati menjadi kota hantu. Namun teror belum berakhir. Seminggu kemudian, di malam Jumat Kliwon, ambulan tua itu kembali muncul. Kali ini, korbannya adalah Bu Sumi, penjual jamu keliling. Malam itu, saat Bu Sumi pulang dari ronda malam, ia melihat ambulan itu berhenti di depan gang rumahnya. Pintu belakang ambulan terbuka, memperlihatkan tandu kosong yang berlumuran darah. Dari dalam kabin, terdengar suara lirih, merayu, "Sumi, ayo naik, waktumu sudah sampai." Bu Sumi berteriak histeris dan berlari masuk rumah. Tapi begitu ia mengunci pintu, ia menemukan dirinya terkunci di dalam, bersama bayangan hitam tanpa kepala yang berdiri di sudut ruang tamunya. Esok paginya, Bu Sumi ditemukan tak bernyawa di atas ranjang. Wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan yang luar biasa. Dan anehnya, di depan pintu rumahnya, ada bekas roda ambulan, jejaknya berakhir tepat di pintu masuk. Sejak saat itu, ambulan tua tanpa sopir kepala menjadi kutukan nyata bagi Karangjati. Warga percaya, ambulan itu dikendarai oleh arwah Pak Darto, sopir rumah sakit yang dulu tewas mengenaskan dalam kecelakaan tragis. Konon, bertahun-tahun lalu, Pak Darto sedang mengantarkan jenazah seorang pasien ke kampung seberang. Namun di tengah jalan, rem ambulansnya blong. Mobil oleng dan menabrak pohon besar. Tubuh Pak Darto terlempar keluar, kepalanya terpenggal seketika. Namun anehnya, tubuhnya tidak pernah ditemukan. Hanya kepalanya yang ditemukan tergantung di cabang pohon.
Sejak saat itu, roh Pak Darto dipercaya tidak pernah menemukan kedamaian. Ia kembali ke dunia manusia, mengendarai ambulan tuanya, menjemput jiwa-jiwa baru untuk menemaninya di alam lain. Dan sampai hari ini, jika kau melintasi Karangjati di malam sepi, jika kau mendengar suara sirene samar dari kejauhan, jangan coba-coba untuk menoleh, karena mungkin ambulan tanpa kepala itu sedang mencarimu. Dan sekali kau melihatnya, waktumu di dunia ini tinggal menghitung hari.